dekat di sini, saya menjadi apapun yang kamu mau. Gak jadi deh, mending kita main game. Judulnya Date a Date with Death. Tapi udah part berapa coba nih? 5 ya? Gila, aku lama banget mainnya. Tapi bagus, sangat bikin ketagihan. Pengen lihat game Mutant Green Casper lagi. Oke, jadi kemarin aku sempet sih mati, recordnya mati sedikit, dan aku udah main sedikit. Jadi kita baca aja deh chatnya ya. Kalian sampai sini kan? Haha, you're so funny, handsome, maybe, charming, I don't think so. Kamu sangat lucu, ganteng mungkin, charming, aku nggak pikir gitu ya. Aku iri kepada apa sih ability bahasa Inggrisnya? Aku iri dengan kemampuanmu untuk berbohong kepadamu begitu mudahnya. Benar-benar aku sangat iri. Jika kamu adalah Reaper, kamu tidak akan bisa berkata seperti itu. Sekarang saat kita berada di sini sih, aku ingin ini. Aku pengen kasih tahu sesuatu yang serius. Aku harus mengakui kalau kemarin itu selain ngasih kamu bunga, aku juga punya motif lain untuk datang menemuimu. Bunga juga. Oh, jangan salah paham, Vic. Aku memang benar-benar ingin memberimu bunga itu. Namun aku juga ingin untuk mengetes teori yang aku punya. Baiklah, teori apa itu? Aku mengalami sakit jiwa kemarin. Aku mengalami sakit jiwa lagi kemarin. Soul sickness. Walaupun itu nggak terlalu parah, tapi tetap aja itu pengalaman yang mengerikan. Lagi, apakah itu hal yang biasa bagi para Reaper untuk mengalami sakit soul sickness kayak gitu? Sebenarnya tidak. Well, aku sebelumnya juga tidak pernah merasa seperti itu. Aku rasa aku menjadi lebih rentan akhir-akhir ini. Hei, mana coba dia? Ini, aku rasa aku menjadi lebih rentan akhir-akhir ini. Hal itu membuatku menanyakan pertanyaan yang penting. Kenapa? Kenapa kamu jadi lebih rentan? Apakah kamu menemukan jawabannya? Ayo kita lakukan video call. Alamak, mana sih ini? Tunggu, apakah itu serius? Apakah kamu sekarat? Kamu makan aku kayak bayi ya. Kamu akan mati. Tolong jangan bilang padaku bahwa kamu sekarat. Jika itu apa yang akan kamu katakan, aku tidak akan menjawab telepon darimu. Aku tidak berpikir bahwa aku sekarat. Kamu tidak terlalu percaya diri sekarang. Soalnya kamu pakai ini tanda tanya. Tidak, dengar, aku bersumpah. Mortal sepertimu sangat buruk dalam mendengarkan, khususnya kamu. Kita berbicara tentang ini waktu itu. Ingat-ingat lagi, apakah kamu ingat?
Samar-samar iya, samar-samar juga boleh. Apakah kamu ingat apa yang aku rasakan sehari setelah aku mengalami sakit? Kamu menjadi baik-baik saja. Nah, itu sangat tidak masuk akal. Aku pikir itu cuma koinsiden, cuman kebetulan. Setelah aku menyatukan pikiran kita, kemudian gejalanya menghilang. Aku tidak sakit lagi. Terus kamu bercandaan bilang kalau kehadiranmu itu membuatku sembuh. Dan kemudian kemarin pagi ini aku memverifikasi apa sih ini artinya. That morning I was varying songs, couple ferry kah? Mengangkut, mengantar. Live stream. Apa live stream? Gaming, teknologi, film, streaming. Aliran kehidupan. Pagi ini aku mengantarkan jiwa melalui aliran kehidupan, dan itu seperti neraka. Jika mereka melacak percakapan ini, kita berdua akan safar. Ya ampun, masinisnya. Safar akan menderita untuk selamanya. Setidaknya kita menderita bersama. Ya, kamu selalu melihat dari sisi positif ya. Aku mengambil bunga yang cocok untukmu kemarin. Kamu bersinar kayak bunga matahari. Ngomong-ngomong, ini penting. Kamu terlihat sangat stres tentang ini. Bilang padaku, mungkin aku bisa membantu. Membantu apa sih? Dia nggak tahu. Yalah, tadi dia ngomong apa? Tiba-tiba langsung ini. Loh, kok nggak ada itu konfirmasi diterima atau enggak? Konfirmasi ini dari mana pun kok nggak ada kayak gitu kan sebelumnya? Wah, licik nih si Casper. Hey, tadi itu dia ngomong apa sih? Ini bukan emot ini. Nah, mana ya? Bentar. Oh, ini. Dia bilang kalau begitu jawab teleponnya dan kita bisa mendiskusikannya. Langsung nelpon. Hey, yo. Well, jadi to put it bluntly itu kayak terus terang gitu sih. Terus terang. Yes. Aku pikir itu karena kamu. Iya sih, kan aku memang sumber kehidupan yang bisa menggiring setiap orang. Iya, kamu adalah penyebab. Iya,
How? Aku? Gimana tapi kenapa bisa? Soul sickness yang aku rasakan, aku merasakannya lebih banyak bahkan sejak aku mengenal dirimu. Aku penyebabnya dan aku juga yang bisa nyembuhinnya gitu. Oh, mungkin karena kamu terlalu bersinar. Aku tahu nickname Sunshine cocok denganmu. Then you get that from the soul, I'm alive. You come bener-bener causing hate. Kamu menangkapmu, aku memang benar-benar menyembuhkan itu. I didn't know it as like that. Aku tidak tahu rasanya seperti itu. Rasa apa, weh? Rasa apa yang kamu rasain? Sarkasme rasanya sangat masam. Oh, iya sih. Tadi aku memang sarkas sih, kamu tahu ya. Baiklah. Ayo serius. Kamu bisa berpikir aku benar-benar mencoba untuk membuatmu sakit, kan? Tidak, itu bukan yang aku maksud sama sekali. Aku tidak bilang kalau kamu penyebab aku sakit. Tapi aku pikir kamu adalah penyebab kenapa aku menjadi lebih rentan. Terus itu maksudnya apa? Serius. Kamu melihatku kemarin dan itu membuatmu sakit. Tidak, jiwaku tidak seimbang sebelum aku bertemu denganmu. Jiwa kamu udah gak seimbang sebelum kamu bertemu aku. Kamu udah sakit dong sebelum ketemu aku. Aku datang bertemu denganmu jika I come to you to see if it would go away. Aku kemarin dan melihatmu dan aku kemarin melihatmu untuk melihat apakah itu rasa sakit itu bisa sembuh pergi. Dan itu adalah teoriku. Kinda seems like rage or teori yang aneh. Tapi itu berhasil. Sunshine itu berhasil. Apa? Kamu tidak melakukannya dengan sengaja kalau gitu? Apakah kamu petunjuk? Apakah kamu punya petunjuk apa yang kamu lakukan? Tidak, aku tidak tahu apapun yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu omongin? Itu jiwamu. You're giving it away, so to speak. Apalagi ini maksudnya? You're giving it away, so to speak. Kamu memberikannya, jadi berbicara. What? Oh, kayak kamu kayak memberikan jiwamu. Hah? What? How? Apa? Bagaimana? Jadi aku kayak memberikan jiwaku biar dia sembuh gitu, sedikit demi sedikit. Do you ever wish, Myrtle? Apakah kamu pernah memohon, Myrtle? Merasakan sesuatu yang sangat kuat, menginginkan sesuatu yang sangat ingin banget. Ada beberapa hal there are things I have been wanting for strongly the last few days. It's infuriating. Ada beberapa hal yang sangat-sangat aku inginkan beberapa hari ini, dan itu sangat menyebalkan. Oh, berita apa lagi? Aku tuh
pasti kamu sangat-sangat menginginkan. Aduh, tadi ini dia sebelumnya bilang apa coba? For the things that matter, yes, occasionally of course. Apa ya, apakah aku pernah sangat-sangat menginginkan? Pernah sih, of course aku pernah. Kamu bilang kalau hewan peliharaanmu sakit kemarin kan? Iya. Dan sekarang dia sudah sembuh kan? Iya, udah sembuh. Iya udah sembuh normal, sempurna. Kenapa emang? Aku pikir kamu yang melakukannya juga. Kamu memberikan bagian dari dirimu kepadanya. Bagian dari diriku. Bagian dari dirimu. Untuk hewan peliharaanmu yang sakit. Untuk tumbuh-tumbuhan. Untuk hal-hal yang kamu inginkan untuk sehat. Hal-hal yang kamu inginkan untuk hidup. Iya sih, aku pengen kamu hidup sih. Aku gak pengen endingnya kamu jadi Whoopi ataupun aku jadi Whoopi. Tapi ya aku oke juga ya bisa kayak gitu. Aku pikir kamu ini apa sih, bentar. Oh my god, aku lupa bahasa Indonesia-nya. Bahasa nyebutnya apa, kalau kotor purify, bahasa Indonesia purify apa? Purify kalau kotor terus dibersihin gitu loh. Purify. Bentar deh, aku cari di Google, di meta yang benarnya memurnikan. Aku pikir kamu memurnikanku atau mungkin menetralkannya, aku tidak tahu. Aku bahkan melihat lebih baik lagi ke dalam jiwamu saat aku mengunjungimu kemarin. Sekarang aku memahami denyut nadinya sekarang. Itu karena kamu tidak punya jiwa yang utuh. Iya, soalnya separuh jiwaku itu kamu. Aku tidak punya jiwa yang utuh. Ini seperti efek dari fairing mengangkut jiwaku. Affect the fairy of my soul to the life thing. Is this going to affect the fairy of my soul? Jadi apakah ini akan berefek pada pengambilan jiwaku untuk afterlife nanti? Aku tidak pernah melihat jiwa yang tidak lengkap, jadi aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Well, I assume you would just simply kiss to be. Ya ampun, kiss. Pasti pakai bahasa yang susah, pakai idiom nggak bisa, masih yang kiss berhenti. Well, aku berasumsi kamu hanya akan simpelnya berhenti, menjadi berhenti. Jadi kalau sebelumnya aku ngasih, karena aku cuma punya setengah jiwa, kalau aku ngasih jiwaku ke Casper, aku nggak mati, cuman aku simpelnya bakal berhenti gimana maksudnya? Apakah aku akan dilupakan?
Oh, aku tidak akan pernah lupa kamu dan waktu kita bersama. Kamu tidak terlupakan. Aku pikir fakta itu akan menyebabkanku mempunyai banyak masalah di kemudian hari. Jadi kamu pikir aku spesial ya? Jadi mungkin cobalah untuk lebih berhati-hati. Don't wish too hard is all I'm saying. Jangan ini apa sih wish? Jangan memohon terlalu kuat, itu yang aku ingat. Oh, jadi jiwaku nggak full karena aku seringan memohon. Soalnya setiap permohonan yang berhasil tuh ngambil sedikit dari bagian dari diriku, jadilah jiwaku nggak full, dan itu juga yang nyebabin aku nggak bisa diambil jiwanya sama Reaper kan. Terus kalau jiwaku habis, aku bakal hilang, bakal dilupain, nggak ada apa-apa gitu, menjadi ketiadaan gitu. Semua orang lupain aku gitu kecuali Reaper. Not bad sih. Aku juga apa-apa dilupain. Semua orang, aku nggak apa-apa deh. Yang penting kamu nggak lupa sama aku kan? Iya kan? Oke, aku tidak masalah. Aku akan mengambil penyakitnya. Ini detain apa sih itu tercemar, yang udah tercemar itu namanya apa coba? Lagian kamu juga ingin mengambil jiwaku kan nanti. Kalau gitu sekalian aja deh aku bantu kamu sebelum itu. Aku tidak terlalu berpikir itu adalah ide yang bagus. Ini jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Kamu bisa mengambil lebih banyak daripada tubuhmu, daripada kapasitas tubuhmu. Bisakah kamu mengajariku untuk mengontrolnya? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diajari, setidaknya tidak olehku. Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Aku tidak pernah bertemu seseorang dengan kekuatan seperti yang kamu punya. Bagaimana atau kenapa kamu bisa melakukan itu? Aku bahkan tidak bisa menebak. Oh, baiklah, kalau begitu aku akan mencoba untuk mengontrolnya. Aku akan berpikir dengan keras untuk tidak berlebihan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu sadar aku mencoba untuk mengambil jiwamu kan? Ya, aku sangat sadar. Dan tetap saja, kamu adalah mortal yang membingungkan. Fine. Tapi jika kamu berlebihan melakukan itu, kamu akan berhenti. Kiss to be. Bentar. Kiss itu artinya berhenti. Kalau kiss to be artinya apa? Tidak ada lagi atau berhenti eksis, hilang ya, aku nggak punya eksistensi lagi. Kiss to be ya artinya
Cease to be itu artinya tidak ada, menghilang. Frasa bahasa Inggris, frasa cease to be, menghilang, musnah. Oke, ya, aku paham. Aku pikir aku cuma harus melakukannya dengan hati-hati. Jangan salah, kalau Ichi-Ocha sakit lagi, aku akan memohon dengan sangat-sangat. Walaupun jiwaku harus terkikis pun gak masalah. I wouldn't expect any lessons tadi. Alamak ini. Apa lagi artinya? I wouldn't expect any less. Aku nggak apa ya. Tidak heran, sudah kuduga. Oh, tidak heran, sudah kuduga. Tidak heran, sudah kuduga, sensei. Gitu. I wouldn't expect any less. Oke, cool. Kalau begitu, next time, kalau kamu merasa kamu sakit jiwa lagi atau tidak seimbang lagi jiwa kamu bisa mencoba untuk mengangkatnya jika kamu benar-benar berharap. Sepanjang aku tetap tetap memperhatikanmu, itu akan baik-baik saja. Aku tidak ingin kamu menjadi sakit, menjadi korup. Pokoknya nggak sehat lah. Nggak baik, nggak sehat. Gitu deh, susah amat. Ngomong-ngomong, Casper, apakah kamu mendengar Casper si hantu yang friendly? Aku nonton itu Casper, itu kelas pertama aku pas kecil. Caramu untuk mengalihkan topik, itu sangat hebat, sangat hebat. You ought to be studied. Kamu seharusnya belajar, Pak. Kamu banyak banget kata-kata bahasa Inggris baru yang aku tidak paham. Tapi karena ini adalah yang Casper yang bilang, jadi aku harus mengerti. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Sebaiknya you ought to be studied. Kamu seharusnya belajar. Aku tidak melakukan itu. Excuse me. You're excused. So yes or no? Aku tidak pernah mendengar itu. Jadi jawabannya itu tidak. You kinda have the vibe going for you. A friendly goes fine. I'm neither of those things. Aku bukan keduanya. Oh, you really do. I doubt you and I could ever have a quiet moment. Oh, kamu benar-benar melakukan itu. Aku mencurigaimu. Aku meragukanmu dan aku tidak pernah mendapatkan waktu tenang. You have your friendly moments sometimes. Ya, kamu kadang-kadang friendly juga sih. Kadang-kadang kamu baik sama aku. Kadang-kadang sih. Dan aku nggak yakin kamu bukan hantu. Bisanya kamu hantu. Soalnya kamu itu sangat pel. Berarti pel. Ini yang bibirnya putih itu pel. Aduh, bahasa Indonesia apa sih? Pel. Bibirnya putih.
pucat, ya ampun, kamu sangat pucat. Well, aku yakin kalau aku bukan hantu. Seperti yang sudah aku katakan banyak kali, kamu benar-benar memiliki imajinasi yang jelas. Vivid itu jelas kan? Kalau Feichu baru deh barang buram samar. Must you let it run so wild all the time? Kamu harus selalu kamu harus pokoknya ya, apa sih kalau ngebahas Indonesia ini kenapa susah banget deh. Pokoknya jadi kamu haruskah kamu fantasinya selalu berfantasi dengan liar gitu terus deh, gitu deh pokoknya fantasi. Dia nanya, apakah kamu harus berfantasi liar terus sepanjang waktu? Definitely. Itu sebenarnya sangat bebas. Aku punya banyak fantasi yang ada di kepalaku dan itu sangat menyenangkan. Dan itu membebaskanku. Dan itu membebaskanmu. Bagaimana? Itu hanya terdengar membingungkan untukku. Itu membuatku nyaman untuk mempunyai, ya pokoknya berfantasi itu bikin aku lebih nyaman karena aku punya tempat buat diriku sendiri jauh dari dunia nyata. Aku bisa membayangkan dan membuat dunia apapun yang aku inginkan dengan kepala. Hal itu seperti tempat untuk mengalihkan diri dari realita. Jadi kamu ingin melarikan diri dari realita? Ya, kadang-kadang iya sih. Aku berpikir untuk pergi ke tempat lain, memiliki kehidupan yang lain dan situasi lain lah. Jadi orang baru, ke isekai, ketemu sekarang, jadi OP, punya banyak teman, jadi kaya raya, punya banyak uang, menyelamatkan dunia. A range of different me. What could have been, what if. Ya susah amat sih nih. Ini susah Inggrisnya, aduh. A range of different me's. Aku tulis aja deh, translatein semuanya gitu. A range of different me's. What could have been, what if. Mau apa deh nih? Are alternative, when people consider alternative path of outcomes that may have been. Kayak mungkin ada aku yang berbeda. Apa kalau aku di tempat berbeda, kondisinya beda, mungkin orang tuanya beda atau pengalamannya beda, aku bakal jadi orang lain kan. Aku bayangin apa yang terjadi. Bagaimana jika, apakah itu aneh? Tapi daripada itu aku lebih baik ini sih, lebih suka mikirin ke isekai aja. Aku nggak pengen ubah masa lalu juga sih, soalnya kalau masa lalu diubah kan otomatis ingatanku juga berubah. Kayak sebelumnya kan sekarang aku miskin, terus kalau sebelumnya aku jadi kaya pasti sifatku juga berubah kan. Jadinya aku ya bukan aku lagi. Aku yang sekarang itu terbentuk karena semua pengalaman yang aku alami. Tanpa itu ya bukan aku. Maka dari itu
lebih suka Keisha aja. Kalau bisa regresi gitu ya, itu aku pengennya bisa ingat kehidupan aku yang ini juga, jadi aku nggak bakal jadi orang lain. Kalaupun nanti aku berubah takdir atau gimana gitu ya, kayak di manhwa gitu deh, karena aku suka aku gitu, dan aku nggak mau jadi orang lain tentunya. Oke, lanjut. Apakah kamu kesepian? Tanya Casper. Mungkin, tapi kalau ada kamu gak kesepian lagi. Kamu tahu, mungkin aku mau kesepian. Well, kamu punya aku untuk berbicara sekarang. Ya, aku tahu. Makasih Casper. Love you. Untuk Grim Reaper yang seharusnya membawa kematian, kamu tidak terlalu buruk. Aku akan mengambil tidak terlalu buruk bagian tidak terlalu buruknya. Kamu tahu, we've come a long way ya. Kita sudah sejauh ini ya. Kamu juga udah jadi gak terlalu edgy sejak aku jumpa kamu, kita bertemu. Aku tidak pernah menjadi edgy, aku pengertian. Iya itu kamu ngomong kayak gitu termasuk edgy. Tetap kamu berbicara hal-hal seperti itu. Tapi sekarang, dulu kamu banyak ngomong gitu, tapi sekarang udah jarang sih. Makanya aku bilang kamu gak terlalu edgy. Aku tidak percaya aku sudah berubah begitu banyak. Dia ngechat aku nih, I'm the same as I was. Aku selalu sama, tidak ada yang berubah. Tidak with my feelings, tidak perasaanku atau apapun sama sekali. Ya, itu sangat mencurigakan, Casper. Bukannya kamu bilang kalau perasaanmu, kalau kamu lagi flirting sama aku. Jadi kamu harusnya punya perasaan ke aku kan sekarang, ya kan? Jangan bohong deh. Nah, mungkin itu karena kita sudah menjadi teman sekarang. Aku tidak melihatmu sebagai teman. Apa dong, sebagai istri, wife. Kamu lihatku sebagai wife kah? Yes, husband. John, kamu tidak. Itu agak menyakitkan, kamu tahu. Kamu tidak harus mengatakan itu di depanku. Kamu salah paham. Nggak salah paham, aku cuma pengen mancing kamu mengatakan. Aku pikir itu sudah sangat terus terang. Sial, aku pikir kamu lebih perspektif daripada ini. Iya, aku tahu, aku cuma pilih kamu yang ngomong secara langsung, boy. I have been flirting with you. Aku sudah flirting sama kamu seharian. Iya. Wow, obviously. House. Ayo lihat dong. Kamu lihatku seperti apa? Itu bukan sesuatu yang aku ekspektasikan. Aku tidak pernah berekspektasi seperti ini. Itu bukan sesuatu yang aku pilih. Ini adalah ide yang sangat buruk. Sejujurnya, to not want to be friends, untuk tidak ingin menjadi teman. Berhenti berbicara.
menikmati apa sih, kan company itu menemani gitu kan, kita ngajak-ngajak ngobrol gitu. aku udah, pokoknya aku enjoy your company, aku sangat menikmati itu. Oke. Aku menikmatinya terlalu banyak, sangat banyak, terlalu banyak. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Ini tidak adil sejujurnya. Aku tidak pernah melakukan hal lain selain mengikuti peraturan. Sampai sekarang, aku sudah menjadi reaper yang baik. Dan sekarang hatiku memberitahuku untuk melemparkan semuanya. Kamu pengen apa sih? What do you mean by too much? Apa yang kamu maksud terlalu banyak? Aku tidak berekspektasi untuk merasa seperti ini, merasa sangat kuat. Kamu harusnya cuma jadi salah satu pekerjaanku doang. Kamu benar-benar cuma harus jadi pekerjaanku doang. Jadi kamu gak mikir gitu lagi. Your soul is one sama semuanya. Jiwamu itu harus aku kumpulkan. Tidak ada hal lain, dan itu adalah pekerjaanku sebagai reaper. Itu adalah tugas yang harus aku selesaikan. Tapi aku menemukan diriku ingin untuk menyalahi aturan itu, untuk melanggar semua peraturan yang selama ini udah dengan hati-hati aku ikuti. Sampai minggu ini, aku mau bilang suruh udah deh langgar aja, tapi takut nanti dia ini takut masa depannya bersumpah kalau aku bilang gitu. Salah aku dong, aku malah ngebawa ya alamak. So why don't you udah gini aja deh. Jadi tapi aku pengen ini, aduh serius deh, aku pengen ini, pengen ngomong ini. Aku takut nanti masa depan dia jadi sumpah gara-gara aku. Mau ini boleh gak sih? Boleh gak sih ini aja? Tapi kalau yang atas lebih considerate gak sih? Tapi yang aku pengen yang bawah. Tapi lebih baik kita ini mengikuti keinginan hati kan? Iya kan? Ya udah deh. Oke Grim, kalau gitu kamu ya udah langgar aja deh. Jika aku melakukan itu, mereka akan mengirim orang lain. Aku mudah untuk digantikan. Aku salah satu dari beribu-ribu. Kamu tidak tergantikan untuk kecil. Tapi itu bukan yang ingin aku katakan. Bukan gitu maksudku. Oke. Jadi apa yang ingin kamu katakan pada aku kalau gitu? Jadi aku ingin bilang kalau aku tidak mau menjadi teman. Aku tidak mau itu sama sekali. Aku menentukan diriku menjadi egois karena aku lebih dari pertemanan. Wow, are you sure? Apakah kamu yakin? Certain. Aku juga pengen lebih dari teman sih. Ya udah, ayo gas. Dia buat novelnya. Gas banget. Ya, I like you, Sensei. Aku menyukaimu, Sensei.
Aku tidak tahu kenapa atau bagaimana atau apa yang harus aku lakukan dengan ini, tapi aku confession dia confess, aku sangat menyukaimu. It angers me how much I can hate you. Itu membuatku marah. Itu membuatku marah karena aku tidak bisa membencimu. Dear gods above, this is the most embarrassing things I have ever done. Do not perceive me. Perceive? Apa perceive? Dear God. Kamu lucu banget sih, Casper. Perceive itu artinya memahami, menangkap. Jangan menangkapku. Memahami, menangkap, mengenal. Menangkap deh. Jangan menangkap. Dear God, dear Tuhan di atas. Ini adalah hal yang sangat memalukan, hal yang pernah aku lakukan, yang sangat memalukan. Tolong jangan tangkap aku. Ya, tapi malah aku nih yang pengen nangkap kamu, Casper. I want to perceive you. I should. Tapi alih-alih kamu melakukan ini padaku, menghancurkanku sepenuhnya. Ngomong-ngomong, keren. Sekarang, now that that's all said and done, I'm going to go. Sekarang karena aku udah bilang semuanya, aku akan pergi. Waktunya untuk mandi air dingin yang lama. Ya, habis confession langsung melarikan diri dia. Kamu salting ya, salting brutal ya, Casper. Ngaku deh, ya kan kamu, Casper. Kamu lucu banget, imut banget. Bener-bener I want to perceive you. Wow, kamu benar-benar mengatakan semuanya dan kemudian pergi. Casper, jawab dong. Balik dong, Casper. Jangan kabur kamu. Kamu nggak pengen dengar jawaban kah? Kamu nggak perlu malu, Casper. Ayo sini balik. Tidak malu. Itu terdengar seperti yang akan dikatakan oleh orang malu. You'll find I'm actually quite forward. Kamu akan menemukan bahwa aku orangnya terus terang. Orang yang pemalu tidak akan begitu terus terang tentang apa yang dia inginkan. Jadi kamu mau menginginkan itu sudah jelas. Oke, yuk gas kalau ayo abang gas yuk. Wow, kalau begitu kamu membutuhkan mandi dingin sekarang. Soalnya kamu kepanasan kan? Kamu terlalu salting kan? Kepanasan, salting. Itu tidak ada hubungannya. Aku harus mencuci rambutku, cuma itu. Itu tidak ada hubungannya. Aku cuma harus mencuci rambutku, cuma itu. Senang aku bisa